Halo teman-teman cerdas, selamat datang kembali di Ruang Cerita Random. Hari ini kita akan memulai petualangan seru ke masa lalu, jauh sekali, untuk bertemu dengan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa dia? Betul sekali, Nabi Adam alaihi salam. Siap mendengarkan ceritanya? Ayo kita mulai. Dahulu kala, sebelum ada manusia di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Khalifah itu artinya pemimpin atau wakil. Para malaikat yang selalu taat sedikit bertanya-tanya, tapi Allah Maha mengetahui, dan Allah pun menciptakan manusia pertama dari segumpal tanah. Coba bayangkan teman-teman, Allah mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Ada yang warnanya hitam, putih, merah, dan coklat. Tanah itu kemudian dibentuk menjadi sebuah rupa yang sangat indah. Itulah kenapa kita, anak cucu Nabi Adam, punya warna kulit yang berbeda-beda. Keren kan? Setelah dibentuk, Allah meniupkan roh ke dalamnya. Dan hiduplah manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Begitu Nabi Adam hidup, hal pertama yang Allah ajarkan kepadanya adalah nama-nama segala sesuatu. Nama-nama hewan, tumbuhan, gunung, lautan, semuanya. Nabi Adam menjadi sangat pintar. Allah kemudian menunjukkan kehebatan Nabi Adam kepada para malaikat. Malaikat pun kagum dan bersujud hormat kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan atas ciptaan Allah yang luar biasa ini. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Namanya iblis. Iblis merasa dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam dari tanah. Karena kesombongannya itu, iblis pun diusir oleh Allah sejak saat itu. Iblis bersumpah akan selalu menggoda manusia agar tersesat dan tidak taat kepada Allah. Jahat sekali ya iblis. Nabi Adam awalnya tinggal di surga yang sangat indah. Di sana, semua serba ada dan menyenangkan. Tapi Nabi Adam merasa sedikit kesepian. Bayangkan saja, di taman yang begitu luas, hanya sendirian. Akhirnya, Allah menciptakan seorang teman untuk Nabi Adam. Dari tulang rusuk Nabi Adam sendiri, Allah menciptakan seorang wanita yang cantik dan baik hati bernama Hawa. Wah, Nabi Adam senang sekali. Mereka pun hidup bahagia bersama di surga. Di surga, Nabi Adam dan Hawa boleh menikmati apa saja, kecuali satu hal. Ada satu pohon yang buahnya dilarang untuk dimakan. Allah berfirman, "Jangan dekati pohon ini, nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim." Ini seperti saat orang tua kita bilang, boleh main apa saja, tapi jangan main korek api ya, berbahaya. Itu adalah ujian ketaatan untuk Nabi Adam dan Hawa. Nah, disinilah iblis mulai melancarkan aksinya. Iblis datang membisikkan godaan. Dia bilang, "Makan saja buah itu. Kalau kalian memakannya, kalian akan menjadi malaikat atau hidup abadi di surga selamanya." Iblis terus-menerus merayu dengan kata-kata manis. Awalnya, Nabi Adam dan Hawa menolak. Tapi, karena terus digoda, akhirnya mereka lupa pada pesan Allah. Mereka pun memetik dan memakan buah terlarang itu. Apa yang terjadi setelahnya? Tiba-tiba, pakaian surga yang mereka kenakan hilang begitu saja. Mereka merasa sangat malu dan segera menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Nabi Adam dan Hawa sadar mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka sangat menyesal dan menangis. Mereka berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah Maha Pengampun. Allah memaafkan kesalahan Nabi Adam dan Hawa.
Tapi, sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, mereka harus turun ke bumi. Bumi akan menjadi tempat tinggal baru bagi mereka dan anak cucu mereka kelak. Di bumi, manusia harus bekerja keras, berusaha, dan terus beribadah kepada Allah. Ini adalah awal mula kehidupan manusia di planet kita ini, teman-teman. Di bumi, Nabi Adam dan Hawa memulai hidup baru. Mereka belajar bercocok tanam, beternak, dan membangun tempat tinggal. Mereka menjadi orang tua pertama di dunia. Mereka punya anak-anak, salah duanya yang terkenal adalah Kabil dan Habil. Dari keturunan merekalah manusia berkembang biak hingga menjadi sebanyak sekarang ini. Kita semua, teman-teman, adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Jadi, kita semua ini sebenarnya bersaudara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam? Pertama, kita belajar tentang kebesaran Allah yang menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, kita harus selalu waspada terhadap godaan setan atau iblis yang selalu ingin menjerumuskan kita. Caranya dengan rajin berdoa dan mengingat Allah. Ketiga, kalau kita berbuat salah, jangan malu untuk segera mengakui, menyesal, dan meminta ampun kepada Allah. Seperti Nabi Adam, kita harus segera bertaubat. Allah itu Maha Pemaaf loh. Dan yang terakhir, jangan pernah sombong. Sifat sombong seperti iblis hanya akan membawa kerugian. Nah, seru sekali kan cerita tentang kakek moyang kita semua? Nabi Adam, dari kisah beliau kita jadi tahu asal-usul manusia dan belajar banyak hal penting untuk kehidupan kita. Semoga cerita ini bermanfaat ya, teman-teman. Ayo tekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Ya, jangan lupa kunjungi channel YouTube Ruang Cerita Random untuk melihat cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.